Selamat sore Mitra ATA TV, apa kabar? Senang sekali saya Seno Herpram hadir dalam Prajurit hari Sabtu 2 Mei 2015. Dan di Prajurit kali ini kita bersama Kasubag Humas Polres Karanganyar AKP Suryo Wibowo SIK membahas tentang Satgas sebagai program prioritas Kapolri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa per 17 April 2015 ya, kita mendapatkan Kapolri baru dengan program-program yang telah dibeberkan di media. Ada, kalau tidak salah, ada 10 program prioritas dan 12 program juga ini. Nah, seperti apa kemudian tindak lanjut dari pembentukan Satgas untuk pelaksanaan program prioritas Kapolri baru ini? Nah, kita akan bahas di sini. Anda bisa bergabung bersama kami di line phone kami 0271 857 555. Dan sedikit informasi saja bahwa pada 29 April, beberapa hari yang lalu, Polda Jateng ini telah menggelar apel pasukan Satgas pelaksanaan program prioritas Kapolri ya di halaman Polda Jateng. Dan ini untuk mempercepat program prioritas Kapolri. Nah, bagaimana dengan yang di Karanganyar? Kita akan bersama Kasubag Humas Polres Karanganyar. Selamat sore AKP Suryo Wibowo SIK. Pak Suryo, kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik. Senang bisa berjumpa dengan Pak Suryo sore hari ini ya. Oke, ini terkait dengan program prioritas dan pembentukan Satgas. Boleh tahu dulu nih sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian adanya pembentukan Satgas untuk pelaksanaan program prioritas Kapolri? Iya, jadi ini merupakan tindak lanjut atau kebijakan pimpinan kita di Mabes Polri. Ya. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan pelantikan Kapolri yang baru. Ya. Nah, setelah kegiatan pelantikan Kapolri yang baru, kemudian Bapak Kapolri yang baru meluncurkan atau mengeluarkan kebijakan prioritas Kapolri. Oke. Adapun ini berjenjang sampai ke dengan wilayah sampai wilayah Polda, Polres maupun dan diteruskan di Polres Karanganyar. Kita breakdown dengan kemarin pembentukan 7 Satgas. 7 Satgas. 7 Satgas. Satgas yang pertama yaitu Satgas Rawan Kamtipmas. Ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya kerawanan gangguan Kamtipmas yang ada di wilayah Karanganyar. Karena untuk situasi di wilayah Karanganyar beberapa waktu terakhir ini menunjukkan adanya pengembangan modus gangguan Kamtipmas. Ya. Contohnya saja yang semula untuk kasus-kasus kejahatan jalanan seperti pencurian, curanmor dan sebagainya terjadi penaikan atau kenaikan angka. Oke. Nah, itu kita masukkan sebagai tindak lanjut dari program yang pertama ini, Satgas Rawan Kamtipmas ya, itu yang pertama. Yang pertama, dan ini sebenarnya kita efektifkan program-program yang sudah berjalan selama ini, kita optimalkan lagi sehingga sasaran dari program ini dapat tercapai. Untuk program Kamtipmas sendiri, kita sudah ada Babin Kamtipmas, Mas. Jadi setiap desa itu ada Babin Kamtipmas yang mana dia sudah diberikan pembekalan atau pelatihan bagaimana dia tampil di tengah masyarakat, karena dia adalah seorang tokoh perwakilan polisi ya, atau sosok perwakilan polisi, sosok polisi yang bisa dilihat masyarakat, yang bisa diajak komunikasi langsung oleh masyarakat. Jadi diharapkan masyarakat dapat membangun komunikasi yang baik dan dapat memanfaatkan adanya hadirnya Babin Kamtipmas itu. Oke, sekarang sudah baru ini ya? Atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada, namun kita
modifikasi terus-menerus sehingga pelaksanaannya dapat optimal. Oke, baik. Satgas Rawan Kamtipmas, kemudian dengan adanya Babin Kamtipmas ya, itu diefektifkan perannya di situ. Satgas berikutnya apa ini? Satgas berikutnya adalah Satgas Pemberantasan Premanisme dan Kejahatan Jalanan. Seperti saya katakan tadi di depan, bahwa sekarang di wilayah Karanganyar modus-modus kejahatan sudah mulai ada peningkatan. Ya. Dapat dilihat dengan modus-modus kejahatan seperti curanmor maupun pencurian yang lain. Ini ada peningkatan. Maka dari itu kemarin sudah dari Polres Karanganyar itu juga terkait kemarin yang ngetren masalah begal ya, istilah begal itu sebenarnya kan pencurian dengan kekerasan artinya. Itu kita tindak lanjuti dengan membentuk Regu Patmor. Regu Patmor ini merupakan anggota Polres Karanganyar yang dibekali dengan perlengkapan yang memadai seperti kendaraan bermotor maupun senjata. Dan untuk perlengkapan pakaiannya dilengkapi juga dengan rompi anti peluru. Nah, dia juga dilatih, diberikan pelatihan secara teknis bagaimana dia menangani ketika ada permasalahan yang dia harus turun. Seperti bila ada laporan masyarakat adanya pencurian dengan kekerasan, dia segera dapat bertindak, yaitu bagaimana dia mengaplikasikan keterampilan yang sudah diterima selama dalam pelatihan sebelumnya, bagaimana dia membawa tahanan, dia membela diri, maupun keterampilan bersenjatanya. Jadi kita siapkan. Oke. Jadi patroli motor itu ya? Patroli motor, memang dia setiap harinya dia melaksanakan patroli. Terlebih pada jam-jam rawan, juga pada jam-jam malam di saat masyarakat antara jam 12 sampai jam 6 pagi. Dan selama ini juga Polres Karanganyar melaksanakan kegiatan razia. Razia ini dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya kejahatan jalanan. Pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari. Jadi setiap malam maksud saya. Setiap malam mulai pukul 12 malam sampai dengan pukul 6. Waktunya tentatif, bisa pokoknya antara jam 12 malam sampai dengan jam 6 pagi. Dilaksanakan di beberapa titik. Polres Karanganyar sendiri melaksanakan razia dan juga polsek-polsek secara gabungan di seluruh wilayah Karanganyar juga melaksanakan juga. Untuk razianya kita menggunakan razia kendaraan bermotor. Jadi setiap kendaraan yang lewat kita berhentikan. Kemudian selain memeriksa surat-surat kendaraannya, juga kita periksa bagasinya. Barang bawaan ya? Ya, barang bawaannya. Mungkin dia membawa senjata-senjata yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan misalnya, ataupun minuman keras, karena minuman keras juga diindikasi juga memicu untuk seseorang berbuat kejahatan. Nah, dari kegiatan itu ternyata membuahkan hasil, Mas. Kemarin beberapa hari yang lalu pelaksanaan razia ini berhasil mengamankan beberapa senjata seperti senjata apa ini? Benda-benda tajam ya? Benda-benda tajam. Bukan senjata api. Yang setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Satreskrim, ternyata itu berkaitan dengan laporan kejahatan yang terjadi di salah satu polsek di Karanganyar. Ya. Kalau di Karanganyar itu ada 17 polsek ya? Iya. 17 polsek. Nah, itu razianya itu nanti bergiliran dari kecamatan ke kecamatan atau hanya di titik-titik tertentu yang dirasa rawan? Iya, dan jadi baik Polres maupun Polsek itu melaksanakan razia. Untuk Polres setiap malam itu secara bergantian sudah dibentuk satu peleton khusus secara bergantian. Jadi setiap malam kita melaksanakan razia. Kemudian juga untuk Polsek
biasanya dilaksanakan gabungan. Misalnya di wilayah barat ada 3 polsek melaksanakan gabungan, di wilayah timur juga melaksanakan razia secara gabungan. Nah, diharapkan dengan adanya seperti itu orang yang akan melaksanakan kejahatan terbatasi ruang geraknya. Ya, sebenarnya itu lebih kepada razia untuk miras senjata tajam atau kelengkapan kendaraan. Untuk teknisnya kita laksanakan razia kendaraan bermotor. Namun pada sasarannya selain memeriksa kendaraan bermotor, juga kita periksa juga barang-barang yang diindikasi digunakan untuk melaksanakan kejahatan. Baik, sebelum kita lanjutkan ke Satgas berikutnya, tadi kan ada baru 2 ya? Ya. Satgas Rawan Kamtipmas dan juga Satgas Premanisme. untuk premanisme dan kejahatan jalanan. Tentang kejahatan tadi, patroli motor tadi ya. Itu personilnya sama atau berbeda dan berapa banyak jumlahnya? Personil yang disiapkan itu regu dari Satuan Sabara yang memang dia sudah terbiasa dengan Patmor itu. Namun kita lebih perbekali lagi dengan keterampilan sepeda motor maupun menggunakan senjata api dan penanganan membawa tersangka dan sebagainya. Kita lebih latih lagi supaya dia terbiasa. Baik, ya nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak Suryo, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, Mitra Tia TV, nah seperti yang sudah kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan program prioritas Kapolri ya, kemudian dibentuklah Satgas di Karanganyar menindaklanjuti dengan pembentukan 7 Satgas, dan ini kita baru membahas 2 Satgas, Satgas Rawan Kamtipmas dan juga Satgas Pembasmi Premanisme dan Kejahatan di Jalan ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi segmen berikutnya. Jangan lupa teleponnya bisa Anda ikuti nanti di 0271857555. Kami akan segera kembali dalam Prajurit.